Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam kuliah dai misi yang insya Allah pada malam hari ini akan mengangkat sebuah topik yang menarik yang perlu difahami ya oleh seluruh dai, ya, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah topik yaitu cara melakukan riset. Dan cara melakukan riset ini menjadi pelajaran yang keenam dalam kuliah dai misi. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang menghadiri majelis ilmu ini, insya Allah kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa Geraha Anissa JPMA yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan masuk kuliah dai misi pada pelajaran yang keenam, yaitu cara melakukan riset. Yang perlu diketahui oleh para pemirsa sekalian bahwa kuliah dai misi ini diselenggarakan oleh Geraha Anissa JPMA yang insya Allah menjadi kegiatan rutin mingguan, ya, yang mana akan setiap minggunya akan membahas topik-topik yang menarik tentunya. Kuliah dai misi pada kesempatan ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Yusuf Ismail, ya. Beliau yang akan memaparkan pelajaran keenam ini, yaitu cara melakukan riset. Pertanyaan yang perlu kita gali di sini adalah kenapa sih ya kita selaku dai begitu perlu mendapatkan sebuah pelajaran tentang riset. Apa relevansinya riset atau penelitian yang harus dilakukan dengan dakwah kita? Nah, tentunya ini nanti akan mendapatkan pencerahan serta pengalaman dari Ustadz Yusuf Ismail yang beliau sudah berpengalaman malang melintang dalam dunia dakwah tentunya. Tidak berlama-lama lagi, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah khair. Oke. Pada malam hari ini Ustadz Yusuf kita masuk pada pelajaran yang keenam, yaitu berkaitan dengan pelajaran berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan sebuah riset. Tentunya ini tidak berbeda ya ketika kawan-kawan dai begitu yang sudah mungkin menempuh kuliah secara formal, ada istilah riset dan penelitian. Dalam pelajaran ini tentunya kita akan mendengarkan begitu penjelasan secara komprehensif oleh Ustadz Yusuf Ismail berkaitan dengan pelajaran keenam kita, yaitu cara melakukan riset. Oleh karena itu, agar tidak terlalu lama kita menunggu, untuk kesempatan ini saya serahkan langsung kepada Ustadz Yusuf Ismail untuk bisa memaparkan serta menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan riset. Tafadhol Ustadz Yusuf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Mari sama-sama kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para dai misi ikhwan maupun akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak kerasa ya, sampailah kita
malam hari ini pada pelajaran yang ke-6 dengan judul cara melakukan riset. Riset itu penelitian, ya, gampangnya nih. Ya, tadi sudah dibuka dengan sangat baik oleh Ustadz Kasim. Emangnya perlu seorang dai itu belajar riset? Ya, jawabannya wajib, bukan perlu lagi. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk melakukan riset atau penelitian. Ya, sehingga kalau ada seorang dai kemudian nggak paham ilmu tentang riset, maka dia belum sempurna memahami Al-Qur'annya, ya. Baik, langsung saja petugas pembaca pada malam hari ini adalah Mbak Ratna Diah Aziah, ya. Judul dari pelajaran ke-6 ini diawali dengan surat, ya, surat Al-Qur'an, yaitu Quran surat Ar-Rum, surat nomor 30 ayat yang ke-50. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fangzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi kata-kata fangzur ini, ya, bisa bermakna, ya, maka risetlah. Kalau di sini kan maka perhatikanlah. Tapi dalam bahasa yang lain bisa juga diartikan maka lakukanlah penelitian, ya kan, terhadap bekas-bekas rahmat Allah, ya, dalam penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya. Baik, langsung pada Mbak Ratna, langsung dibaca berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar memikirkan secara mendalam dan melakukan penyelidikan yang seksama, agar kita tidak terlewatkan melihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya? Yang artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Ankabut. Ya, sampai situ dulu. 10. Ya, terus. Dari sana bertambah jelaslah pemahaman kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk secara seksama memperhatikan ciptaannya yang ada di atasnya. Ya, baik. Jadi ternyata Al-Quran itu memerintahkan kita, Allah itu memerintahkan kita, mewajibkan kita, menyuruh kita, ya, untuk melakukan satu penyelidikan, ya. Dalam surat yang lain tadi, ya, surat Al-Ankabut surat nomor 29 ayat 20. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fangzuru kaifa bada'al khalq. Sumallahu yunsyi'un nasya'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, yang artinya katakanlah berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Jadi kita disuruh memperhatikan, suruh mengamati, melakukan penyelidikan, melakukan riset, ya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Berarti seorang dai, ya, dalam tugas pelayanan dakwahnya, dia harus bisa melakukan sebuah riset. Dia mampu, ya, menghasilkan satu penelitian. Bahkan dia mampu ke depannya, ya, menyajikan hasil penelitiannya itu, baik dalam bentuk makalah, ya, atau mungkin dalam bentuk satu executive summary, atau mungkin dalam bentuk jurnal, ya, atau mungkin dalam bentuk paper yang lain. Nah, ini harus, ya. Jadi ini ternyata menjadi seorang dai itu bukan jadi orang bodoh, ya. Makanya di sini kita di sekolah dai misi ini bukan sekolah kayak anak SD, SMP, SMA, tapi ini sekolah tinggi.
Ya, dikasih nama sekolah itu bukan berarti terus sama kayak SD. Orang kuliah juga ada kampus yang masih, kan kampus itu kan ada grade-nya, ada apa namanya tuh, ada tingkatannya ya. Ada universitas ya kan, ada yang berbentuk akademi, ada yang berbentuk institut, ada yang berbentuk sekolah tinggi. Nah, ini sekolah daimisi ini ya sama seperti sekolah tinggi ya. Kalau di apa namanya, di perkuliahan umum, maka di sini disebut kuliah daimisi ya. Sehingga memang bagi yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi, cuma lulus SMP, cuma lulus SMA, jangan berkecil hati. Kalau ikut sekolah daimisi ini udah sama dengan bobotnya seperti orang kuliah gitu ya. Nah, makanya ada pelajaran tentang riset. Ya kan, ini kan pelajaran di perkuliahan sebetulnya gitu ya. Tapi kita ajarkan juga di sini karena memang inilah sekolah daimisi. Ya, udah menjadi tuntutan seorang dai harus pinter, harus bisa melakukan riset ya. Baik, dilanjutkan Mbak Nana. Apakah riset itu? Riset berarti pencarian informasi secara cermat tentang pokok tertentu. Selain membaca, yang tercakup dalam melakukan riset adalah menerapkan prinsip-prinsip penelitian. Di samping itu, riset kadang-kadang membutuhkan wawancara. Keadaan apa saja yang membuat kita perlu melakukan riset? Perhatikan beberapa contoh berikut ini. Pelajaran pribadi atau pembacaan Al-Quran antum mungkin menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang penting. Orang yang antum beri nasihat dakwah mungkin mengajukan pertanyaan dan antum mungkin ingin menjawabnya dengan menyerahkan informasi yang spesifik. Atau mungkin antum ditugasi untuk menyampaikan sebuah ceramah. Ya, apakah riset itu? Riset itu penelitian kalau secara bahasa gampangnya. Tapi ya secara maknawinya ya, riset itu secara istilah artinya pencarian informasi secara cermat. Jadi kita mau mendapatkan satu informasi tentang satu masalah dengan cermat ya, dengan teliti, dengan lengkap, dengan komprehensif gitu ya. Tentang satu pokok tertentu, tentang satu masalah tertentu, tentang satu tema tertentu gitu ya. Misalnya di sini dikatakan ya, selain membaca, yang tercakup dalam riset itu adalah menerapkan prinsip-prinsip penelitian. Nah, prinsip-prinsip penelitian itu apa aja nanti dijabarkan lebih lanjutnya di paragraf berikutnya. Terus kapan kita perlu risetnya? Kan begitu pertanyaannya. Emangnya kapan kita memerlukan riset? Nah, di sini ada 3 contohnya. Misalnya kalau kita baca Quran ya, mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian kita ya. Misalnya contoh ya. Kenapa Al-Quran itu menyuruh kita untuk ruku ya, sujud ya. Ruku aja dulu deh yang gampang ya. Ya. Tarahum ruk'aan ya. Kamu akan melihat mereka ruku ya. Sujadan kemudian sujud. Nah, yang ruku aja. Kok Allah memerintahkan kita untuk ruku ya? Nah, kemarin pernah ya Abi jelasin di pelajaran sebelumnya. Karena apa? Karena orang Islam ini disuruh pinter ya. Maka disuruh ruku dalam sholatnya. Nah, ilmu ini diambil sama orang Jepang, bukan orang Indonesia. Orang Jepang, kenapa dia selalu membungkukkan badan posisinya persis seperti orang ruku? Ya, kalau kita salaman, kalau mereka arigato, dia sambil membungkukkan badan persis posisinya seperti orang ruku. Itulah yang membuat mereka pinter, karena mereka sering ya membungkukkan badan seperti orang Islam yang melakukan gerakan ruku dalam sholatnya. Ternyata ruku itu ya bisa berkaitan sama kecerdasan intelektual. Nah, kalau gitu ini saya perlu riset ini. Apa hubungannya orang ruku dengan kecerdasan ya? Nah, ya. Nah, ini ada yang nggak dimut nih. Tolong dimut. Baik ya. Itu pertama contohnya. Kita melakukan riset berdasarkan pembacaan Al-Quran yang kita lakukan. Ya, saya mau meneliti tentang kehebatan dari ruku. Ya, kaitannya sama kecerdasan itu apa? Atau mungkin misalnya orang yang kita dakwahi, apanya? Mungkin murid-murid kita mengajukan satu pertanyaan pada kita. Nah, pertanyaan itu mungkin berat ya untuk dijawab. Nah, ini juga bisa kita jadikan bahan untuk riset kita. Ya, oh mohon maaf ya, saya untuk pertanyaan ini
nggak bisa saya jawab sekarang. Saya perlu melakukan riset untuk bisa menjawab secara tepat. Nah itu, ya. Atau mungkin misalnya tadi ya di sini dikatakan ya, ketika kita dapat tugas ya untuk melakukan satu ceramah, ya misalnya Mbak Ratna diundang di satu majelis taklim ya khusus akhwat untuk berbicara misalnya mengenai bolehkah seorang muslimah itu tampil di medsos misalnya. Wah, berarti ini saya harus melakukan riset dulu nih, ya, yang seperti apa ya medsosnya, kemudian yang diperbolehkan batasan-batasannya. Jadi sebelum ceramah nggak salah-salah dia riset dulu. Nah itu contoh, itu salah satu contoh 3 hal kapan kita bisa melakukan riset. Ya, lanjut Marana. Perhatikan sebuah tugas ceramah. Bahan ceramah yang ditugaskan kepada antum mungkin tampaknya terlalu umum. Bagaimana antum dapat menerapkannya sesuai kebutuhan setempat? Perkayalah ceramah antum dengan riset. Apabila didukung oleh 1 atau 2 statistik atau oleh sebuah contoh yang cocok dengan bahan ceramah yang menyentuh kehidupan hadirin, mungkin buah pikiran tampaknya umum akan menjadi informatif, bahkan menggugah. Bacaan yang menjadi sumber ceramah antum mungkin ditujukan kepada pembaca seluas dunia. Tetapi antum perlu menjabarkan, mengilustrasikan, dan menerapkan buah-buah pikiran pada bacaan itu sesuai kebutuhan jamaah atau pribadi. Bagaimana cara memulai riset? Oke, ya. Jadi supaya menarik, maka kita harus melakukan riset. Atau dengan bahasanya gini, riset itu bisa membuat ceramah kita itu menjadi lebih menarik lagi, ya. Atau mungkin riset itu bisa membuat kehidupan kita, ya, itu jadi lebih apa namanya itu lebih berwarna, ya, lebih kita merasa, wah ternyata selama ini saya belum tahu, gitu ya. Setelah saya riset, saya jadi tahu kan, gitu ya. Berarti saya merasa dengan riset ini bermanfaat buat hidup saya, ya. Saya jadi lebih tahu, saya lebih paham, saya akhirnya bisa bertindak sesuai dengan pedoman-pedoman yang saya dapat dari hasil riset itu, gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya sebuah riset, ya. Contoh misalnya kita disuruh ceramah tentang kehidupan umat beragama di Indonesia, di dunia, misalnya ya. Kalau cuma ya di Indonesia, di dunia umat beragama, ya kita lihat ada yang baik-baik saja, ada yang seperti sebuah perusahaan, gitu ya, ada saling bersaing satu dengan yang lain, itu mungkin datar-datar aja. Tapi misalnya kalau kita tambahin sama hasil riset, misalnya contoh, berapa sih komposisi ya persentase jumlah penganut agama di dunia ini, ya. Oh, ternyata dari 8 miliar umat manusia saat ini, ya. Misalnya contoh ini udah riset nih ya. Dapat dari bahan-bahan yang kita ambil di apa namanya itu, mungkin di jurnal, mungkin di buku gitu ya, atau mungkin dari searching di apa namanya itu paper-paper yang ada di internet gitu ya. Ternyata jumlah yang menganut agama Kristen ini masih terbanyak di dunia, sebanyak ya misalnya sekian persen. Ya. Yang beragama Islam nomor 2 terbanyak di dunia, misalnya gitu ya, sejumlah sekian persen. Nomor 3 adalah ateis misalnya, sekian persen. Nah jadi orang akan lebih menarik lagi, oh ternyata di dunia ini, seluruh dunia ini bukan Islam yang mayoritas, ya akan jadi tahu gitu. Yang mayoritas itu di Indonesia, di Arab Saudi. Ya. Oh ternyata di Indonesia ini umat Islam terbesar di dunia misalnya gitu ya. Nah ini jadi lebih menarik akhirnya, nggak cuma sekedar ceramah, wah rukun dan tidak itu seperti apa, ini jadi kurang menarik kalau tidak ditambahkan dengan atau di apa nama itu disisipkan dengan hasil-hasil riset sendiri. Mungkin bisa jadi dalam bentuk ilustrasi ya, ilustrasi gambar atau mungkin demonstrasi dalam bentuk alat peraga dan lain sebagainya. Ini akan lebih menarik lagi gitu ya. Silakan dilanjut. Sebelum antum mulai mencari informasi, pertimbangkanlah jamaah antum.
apa yang kira-kira sudah mereka ketahui, lalu tentukan maksud riset antum. Apakah untuk menjelaskan, untuk meyakinkan, untuk menyanggah, atau untuk memotivasi? Untuk menjelaskan antum perlu informasi tambahan guna memperjelas suatu pokok bahasan. Meskipun fakta-fakta dasarnya mungkin sudah dimengerti, namun antum perlu mengembangkannya dengan menerangkan kapan atau bagaimana caranya melakukan hal-hal yang dikemukakan. Untuk meyakinkan, antum perlu memberi alasan yang menjelaskan mengapa halnya benar demikian, termasuk memberikan bukti-bukti. Untuk menyanggah, antum membutuhkan pengetahuan seksama dari kedua sisi permasalahan, disertai analisis yang seksama dari bukti-bukti yang diajukan. Tentu saja yang hendak kita upayakan bukanlah menyampaikan argumen-argumen yang keras, melainkan menyajikan fakta-fakta dengan ramah untuk memotivasi. Antum perlu mencapai hati, itu berarti antum memberikan dorongan moral kepada hadirin serta membangkitkan hasrat mereka untuk bertindak selaras dengan hakikat pembahasan. Contoh, kehidupan yang nyata orang-orang yang telah berbuat demikian, sekalipun menghadapi kesulitan, dapat turut mencapai hati. Bisakah riset antum dimulai sekarang? Tunggu dulu. Pertimbangkanlah beberapa banyak informasi yang antum butuhkan. Waktu merupakan faktor penting. Jika antum hendak menyampaikan informasi kepada orang lain, berapa banyak durasi atau rentang waktu yang tersedia bagi kita? 5 menit, 45 menit, bahkan waktunya sudah ditentukan. Seperti pada seminar, apakah fleksibel seperti sewaktu memberikan pelajaran Al-Quran atau tugas dakwah luar? Ya, satu lagi. Yang terakhir, sarana riset apa yang antum gunakan? Selain itu juga apa yang dimiliki di rumah? Apakah ada di perpustakaan Ponpes Al-Hadid? Tersedia bahan yang diperlukan? Apakah teman sekelas antum bersedia meminjamkan sarana risetnya? Apakah ada perpustakaan umum di daerah antum yang memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan? Ya. Jadi bagaimana cara memulai riset? Kalau tadi kan alasan-alasannya kenapa kita perlu melakukan riset. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, di sini panjang lebar dalam paragraf ini harus dibaca berulang kali ya. Palingnya 3 kali dibaca ini supaya paham ya. Kita di sini disuruh riset itu bukan cuma sekedar menyampaikan sebuah informasi ya, tapi juga perlu dipertimbangkan bagaimana kondisi orang yang akan menikmati hasil riset kita. Misalnya contoh nih, riset ini ditujukan untuk santri-santri Pondok Pesantren Al-Hadid. Nah, kira-kira kondisi santri Pondok Pesantren Al-Hadid ini gimana ya? Itu perlu juga diriset dulu sebelumnya, ya. Oh, ternyata yang umurnya SMA ada sekian orang, SMP sekian orang, SD sekian orang. Yang dewasa di atas SMA ada sekian orang. Nah, ini kan tentu beda-beda. Ya, begitu juga misalnya di umum, ya. Oh, ternyata masyarakat yang kita akan berikan, ya, hasil riset kita akan kita sajikan. Hasil riset kita itu ternyata sebagian besar itu hanya lulus SD, ya. Atau mungkin, wah ini nih rata-rata jamaah masjid Babu Salam ini orang-orangnya intelek semua. Rata-rata lulusan perguruan tinggi, ya, itu semua kan beda, jadi harus dipertimbangkan dulu. Kemudian, ya, maksud risetnya itu apa, gitu ya? Tujuan apa namanya maksud riset itu bukan tujuan maksudnya itu, maksud riset itu niatnya melakukan riset itu mau yang seperti apa? Nah, di sini ada 4, ya, ada 4 yang diberikan, ya. Yang pertama, apakah riset itu dimaksudkan untuk memberikan penjelasan, ya? Misalnya begini, saya merasa kurang jelas dengan makna ayat, ya, misalnya contohnya itu apa ya? Kenapa sih misalnya dikatakan Allah itu tempat bergantung segala sesuatu? Nah, ini belum jelas nih. Segala sesuatu itu yang kayak gimana sih kan gitu ya. Saya kepengen mendapatkan penjelasan yang dimaksud Allahus Somad, ya, Allah tempat bergantung segala sesuatu, yang disebut segala sesuatu itu seperti apa kan gitu ya. Nah, ini riset bisa juga seperti itu, tujuannya untuk menjelaskan, maksudnya untuk menjelaskan. Yang kedua, bisa juga riset itu untuk meyakinkan,
Ya, misalnya, saya sudah yakin, ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Nah, bagaimana meyakinkan orang lain kan gitu? Ya, bagaimana caranya hasil riset kita ini bisa meyakinkan orang bahwa betul-betul Islam itu adalah agama yang diridhoi di sisi Allah. Nah ini ya, saya bangga jadi Islam, misalnya. Gimana meyakinkan orang supaya juga bangga, ya, seperti kita. Nah, ini harus diriset, ya, perlu diriset ini. Kemudian yang ketiga, apakah riset kita itu untuk menyanggah? Misalnya, ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang tidak dijamin masuk surga pengikutnya, atau tidak ada jaminan keselamatan. Ya, ada tuduhan bahwa Islam itu agama yang tidak menjamin keselamatan pemeluknya. Berarti kan kita perlu sanggah ini. Nah, kalau begitu kita harus melakukan riset untuk menyanggah statement itu, bahwa tidak benar Islam itu tidak menjamin keselamatan pemeluknya, gitu ya. Atau yang terakhir, tujuannya apakah untuk memotivasi, gitu ya. Jadi ada 4 tadi ya. Jadi untuk menjelaskan, apakah untuk menjelaskan maksudnya, kemudian apakah untuk meyakinkan, apakah untuk menyanggah, atau memberikan motivasi. Misalnya, ya, saya semenjak jadi Islam itu, saya merasa aman, ya. Nah, kenapa kok saya merasa aman? Ya. Oh, karena begini, berarti saya harus memotivasi orang lain. Kalau kamu ingin merasa aman menjadi Muslim, maka kamu harus lakukan seperti yang saya amalkan. Ya, kalau kamu melakukan ini, insya Allah kamu akan merasa aman. Nah, gitu ya. Itu contoh-contoh ya. Nah, nanti contoh-contoh penjelasan yang lain bisa dibaca lagi ya. Ini paragrafnya agak panjang, harus dibaca 2 minimal 3 kali supaya paham. Kemudian yang terakhir di sini ya, dijelaskan sarana riset apa yang akan digunakan. Kalau tadi kan bagaimana caranya. Ya, tadi yang pertama alasannya, cara melakukan risetnya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sarana apa yang akan kita gunakan. Ya, bisa mungkin di rumah kita cari, kita punya apa sih? Oh, buku-buku misalnya. Apakah buku bisa jadi sarana untuk riset? Bisa. Ya. Oh, saya punya Google. Nah, saya bisa googling, saya bisa searching di internet. Itu juga jadi sarana. Atau misalnya saya punya akses digital library misalnya, atau perpustakaan digital, bisa juga gitu ya. Atau misalnya bisa juga kita cari di perpustakaan terdekat, entah di perpustakaan yang ada di kampus terdekat, entah di perpustakaan daerah misalnya ya, atau di tempat yang lain ya. Kemudian bisa juga misalnya kita minjem sama teman. Wah, saya kayaknya ini kalau buku tentang ekonomi Islam ini Ustadz Tasim ini yang punya nih. Karena beliau ini adalah dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hampara, berarti pasti punya buku-buku rujukan yang bertemakan ekonomi Islam. Mungkin boleh minjem gitu ya. Boleh juga misalnya memfotokopinya barangkali gitu ya. Atau mungkin nanya belinya di mana, harganya berapa, boleh dong kasih tahu biar saya juga bisa beli kan. Oke, lanjut Mbak Nana. Menggunakan sarana riset yang utama, Al-Quran. Jika proyek riset antum adalah mencari makna sebuah ayat, mulailah dari Al-Quran itu sendiri. Selidikilah konteksnya. Tanyakanlah kepada diri sendiri. Pada siapa ayat ini ditujukan? Apa yang ditujukan oleh ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya tentang penyebab situasi atau penyebab orang-orang yang disebutkan di situ. Perincian-perincian itu dapat membantu kita memahami makna sebuah ayat, dan itu dapat membuat ceramah antum menjadi hidup. Misalnya di Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-20 yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dan keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Konteksnya adalah 2 pilihan untuk kita, dunia ataukah akhirat. Pokok bahasanya adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang memiliki akhirat tidak akan pernah rugi, sedangkan orang yang memilih dunia akan rugi. Ya. Jadi subjudul
dari pelajaran ke-6 ini adalah menggunakan sarana riset yang utama. Jadi kita sebetulnya diberikan sama Allah sebuah sarana riset yang luar biasa. Kita nggak perlu cari-cari referensi tempat lain, nggak perlu pusing-pusing nyari minjem sama teman-teman, nggak perlu pusing-pusing. Waduh, gimana ya? Saya nyari di mana? Ada di rumah kita masing-masing, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah salah satu, astagfirullahaladzim. Al-Quran ini adalah satu-satunya sarana riset yang paling utama. Ya, bagi seorang dai, ya, sarana riset yang paling utama yang harus menjadi marojinya dia atau rujukannya dia adalah Al-Quran. Tidak ada yang lain. Ya, jangan cari buku-buku yang lain, jangan cari sumber-sumber yang lain. Al-Quran dulu yang pertama yang harus dia cari. Apakah nggak boleh pakai yang lain? Boleh, nanti dijelasin gitu ya. Tapi yang paling utama adalah Al-Quran, ya, satu-satunya sarana riset yang paling utama adalah Al-Quran. Misalnya contoh di sini. Misalnya proyek riset kita adalah mencari makna sebuah ayat. Contohnya di sini surat Asy-Syura, ya, surat 42 ayat 20. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsud dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Yang artinya barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian apapun di akhirat. Ya. Berarti kita mau riset surat Asy-Syura ini, surat 42 ayat yang ke-20 ini, ayat ini, ya. Boleh, ya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah selidikilah konteksnya dulu, ya. Jadi mempelajari atau meriset satu sumber bacaan, contohnya Al-Quran, ya. Kita harus lihat ada yang namanya tekstual dan kontekstual, ya. Kalau yang disebut tekstual itu berarti konteksnya ayat itu, ya. Misalnya di sini dikatakan, ya, ayat ini kepada siapa, ya, ditujukannya. Kemudian misalnya yang kedua, baca ayat sebelum dan sesudahnya, gitu ya. Kalau secara tekstualnya nih. Kemudian yang secara kontekstual, makna ayat ini itu makna ayat ini itu apa kan, ya, tafsirnya gimana, itu udah kontekstual, ya, masih relevankah dengan zaman sekarang, ya. Itu kontekstual itu artinya sudah di luar ayat, ya. Atau kita bisa baca misalnya ada ayat yang qauliyah, ada ayat yang kauniyah, gitu ya. Nah, jadi secara qauliyah ayat Asy-Syura ayat 20 ini bunyinya mangkana yuridu ila akhir ayat tadi itu dibacanya. Tapi secara kontekstual, ternyata contohnya, ya, orang kalau ngejar dunia, pergi pagi pulang malam nggak pernah ingat ibadah, ya, dia cuma dapat dunia, nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi lihat itu, ada Pak Haji, ya, dia juga dagang juga, tapi rajin beramal, rajin ibadah, juga berdakwah. Rasanya kok, ya, duitnya dunianya itu gampang, ya. Mudah semua urusannya, rezekinya mengalir, ya. Di akhirat juga insya Allah orang yang seperti ini, ya, mendapatkan keberkahan juga di akhirat, kan gitu. Nah, konteksnya itu gimana ya sih, kan ini, ya. Oh, berarti ini masih relevan nih dengan zaman sekarang. Nah, ini berarti menarik untuk kita risetnya. Itu contoh, ya. Sehingga jadi lebih hidup yang akan kita sampaikan, ya. Lanjut, mana, nah? Periksa referensi silangnya. Pada beberapa buku bacaan terdapat footnote atau catatan kaki yang menjelaskan referensi dari argumen yang dimuat. Jika buku yang sedang antum baca memilikinya, itu dapat sangat menolong. Selain itu, referensi silang mungkin membawa antum ke ayat-ayat atau satu referensi yang akan berguna bagi antum ketika akan menyampaikannya kepada orang lain. Akan tetapi perlu diketahui, beberapa referensi tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan. Isinya mungkin hanya mengacu jenis atau informasi tentang seseorang tokoh atau lokasi tertentu. Ya,
Subjudul yang kedua adalah periksalah referensi silangnya. Yang di sini dicontohin, biasanya kita kalau baca Al-Quran misalnya kan ada catatan kakinya ya, atau footnote ya di bawahnya. Nah, footnote di Al-Quran misalnya tentang tafsir ayat itu ya, disebutkan misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini bermakna demikian. Bisa juga misalnya footnote kalau di Al-Quran itu tentang asbabun nuzul dari ayat itu ya. Atau mungkin bisa juga footnote yang ada di Al-Quran itu tentang ayat ya. Misalnya berisi bahwa ayat seperti ini ada di dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, ayat yang lain. Tapi maknanya hampir sama misalnya, gitu ya. Nah, ini juga perlu kita cek juga ya. Perlu kita cek, kita perlu riset juga. Ini apa namanya tuh masih korelasinya atau masih nyambung nggak kan itu ya. Kalau udah nggak nyambung berarti bersifatnya mungkin informatif aja ya. Kalau masih nyambung, ada korelasinya, mungkin bisa jadi kita pakai ya sebagai salah satu rujukan kita ya. Atau mungkin sebagai referensi tambahan yang bisa kita lakukan. Dilanjut Mbak Nana. Mencari ayat dengan konkordasi Al-Quran. Konkordasi Al-Quran adalah indeks kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran dan disusun menurut abjad. Konkordasi dapat membantu antum menemukan ayat yang berhubungan dengan topik yang sedang antum riset. Sewaktu saudara menelusuri konkordasi itu, antum akan mendapat rincian lain yang membantu. Ya, ini subjudul ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah nggak laku, konkordasi itu udah nggak ada. Ya, artinya sudah digantikan dengan Al-Quran digital itu, ya kan? Atau Al-Quran Tronik itu kan masih selalu ada menu untuk searching, menu pencarian ya. Kita mau cari ayat tentang pernikahan, maka tinggal tulis saja kata nikah ya di tanda itu tuh apa namanya tuh kaca pembesar ya kan. Kita tinggal klik, setelah diketik muncul langsung ya semua ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan. Begitu juga misalnya kita punya hadis-hadis ini ya tronik ya, misalnya hadis Imam Bukhari ya, hadis Imam Muslim ya, Sahih Nawawi misalnya gitu ya. Itu mesti ada juga menu pencarian. Jadi konkordasi, zaman dulu konkordasi namanya. Indeks ayat-ayat Al-Quran misalnya tema tentang pernikahan ada di surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini gitu, itu panjang gitu ya. Nah, kalau sekarang karena zaman sudah digital, maka ini sudah nggak diperlukan lagi. Kita tinggal nyari misalnya ayat tentang hukum qasas atau hukum kisos maaf ya. Maka nanti tinggal ketik aja hukum atau kisos atau potong tangan misalnya. Nanti menunya keluar semua ya ayatnya. Misalnya kita mau cari tentang rahmatan lil alamin atau uswatun hasanah. Nanti muncul semua komplit gitu ya. Baik, lanjut Mbak Nana. Belajar menggunakan sarana riset lainnya. Jika antum mengenal baik jenis informasi yang antum butuhkan untuk riset, hal itu dapat mempercepat proses riset. Misalnya antum ingin melakukan riset tentang dakwah di Gunung Kidul, maka data demografis penduduk Gunung Kidul mungkin akan membantu. Data masjid yang ada mungkin sangat membantu. Sampel beberapa daerah di Gunung Kidul juga akan sangat membantu. Barangkali penggunaan akses internet dan komputer juga sangat membantu antum. Ya, jadi kita juga disarankan untuk melakukan riset itu ya, untuk belajar menggunakan sarana riset lainnya. Ya, misalnya di sini kita minta ke BPS atau Badan Pusat Statistik yang ada di kabupaten. Ya, misalnya contoh kita mau meriset perkembangan agama Islam di Kabupaten Gunung Kidul. Berarti kita datang ke BPS misalnya ya, kita minta data tentang jumlah penduduk yang beragama Islam terkini di Gunung Kidul misalnya. Misalnya bisa minta ke Kementerian Agama jumlah data masjid ya di Gunung Kidul, masjid musola ada berapa ya. Misalnya jumlah pesantren ada berapa gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya kita petakan menurut wilayahnya. Di Gunung Kidul ini ada 18 kecamatan ya. Kecamatan Karangmojo perkembangan Islamnya ya, misalnya kalau mau dibentuk dalam persentase ya sudah mengalami kemajuan sekitar misalnya 30% dalam rentang waktu
dari tahun 2000 sampai dengan 2020 misalnya gitu ya. Nah, kemudian Kecamatan Penjong ya mengalami kemajuan Islamnya ya, misalnya 50% ya. Kecamatan yang C sekian persen, itu contoh ya. Jadi kita juga bisa belajar itu tadi ya, menggunakan sarana riset yang lain ya, dengan meminta data dari organisasi atau dari lembaga-lembaga yang berkompeten. Lanjut. Simpanlah arsip pribadi. Bersikaplah tanggap dalam memperhatikan hal-hal menarik yang dapat Antum gunakan untuk berceramah dan mengajar. Jika di sebuah surat kabar atau majalah, Antum menemukan sepenggal berita, statistik, atau contoh yang dapat Antum gunakan dalam dakwah, buatlah clippingnya atau fotokopilah informasi tersebut. Sertakan tanggal, judul publikasi, dan mungkin nama penulis atau penerbitnya. Di pengajian, kutiplah penalaran atau ilustrasi yang dapat membantu Antum menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Pernahkah Antum memikirkan tentang ilustrasi yang bagus namun tidak sempat menggunakannya? Catat dan arsipkanlah itu. Setelah Antum cukup lama mengikuti sekolah dai misi, pasti Antum telah mempersiapkan sejumlah besar ceramah. Daripada semua catatan ceramah dibuang, simpanlah itu. Riset yang telah Antum lakukan pasti akan berguna. Ya, jadi seorang dai misi itu harus punya arsip pribadi. Ya, jangan sampai enggak. Misalnya, saya di rumah mau punya perpustakaan pribadi. Ini salah satu contoh arsip pribadi ya. Jadi buku-buku apa yang saya punya itu nanti saya simpan dalam perpustakaan pribadi saya, ya. Ya, entah jadinya cuma 2 lemari misalnya ya, nggak apa-apa, lumayan ya. Itu arsip pribadi kita. Atau mungkin kita punya, kalau zaman sekarang nih ya, ini kan zaman dulu nih ya. Kalau zaman dulu kan ada koran di clipping ya, ada bacaan dari majalah digunting gitu ya, di clipping, modelnya begitu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang ini karena zaman udah digital, misalnya kita siapin satu eksternal hard disk misalnya. Kalau di HP kan mungkin nggak cukup gitu ya, atau mungkin kalau di internal laptop memorinya juga nggak cukup, maka kita harus pakai tambahan, misalnya kita beli eksternal hard disk dengan kapasitas misalnya 1 tera misalnya gitu ya, untuk menyimpan arsip kita. Saya nonton TikTok nih, oh ada bagus nih, ada video tentang statement dari seorang pendeta yang masuk Islam misalnya gitu ya. Bagaimana dia memaparkan perjalanan masuk Islam secara ilmiah ya, dengan apa namanya tuh penuh logika yang bisa diterima dengan akal sehat, dengan sangat intelektual, dengan sangat baik ya, dengan ilmiah sekali, itu disimpan. Oh, saya nonton perdebatan Islam Kristen yang ternyata ini luar biasa bagus sekali, referensinya banyak ya, diambil dari Yudaisme, diambil dari misalnya dari sumber-sumber kekristenan yang terdahulu misalnya. Nah, itu misalnya contoh ya. Maka kita bisa simpan itu sebagai sarana arsip kita. Dan ini penting. Jangan sampai enggak. Misalnya nanti Abi tanya ya, coba Mbak Ratna sebagai dai misi Ahmad, Abi mau ngecek arsip pribadinya yang kaitan dakwah ya. Kalau urusan pribadi yang lain itu bodoh amat, itu bukan urusan kita ya. Jadi, oh ini ternyata foto-foto di pantai, misalnya foto-foto, bukan itu maksudnya ya. Arsip pribadi itu maksudnya tadi ya, kaitannya sama dakwah. Oh, saya punya foto ketika saya misalnya ketemu sama Zakir Naik. Itu juga nggak apa-apa, boleh diarsipkan. Saya punya video ketika saya berdialog dengan tetangga saya yang non-muslim, kemudian dia masuk Islam. Boleh, bagus itu. Saya punya video bagaimana saya menyadarkan tetangga saya yang muslim, tapi dia melihara anjing. Kemudian saya tuker anjingnya itu sama kambing misalnya, dan dia mau, akhirnya anjingnya saya bawa, kemudian saya kasihkan kepada orang non muslim yang lain, karena kan nggak mungkin dibawa kemudian saya bawa ke rumah gitu ya. Jadi setelah dibarter, akhirnya si Islam yang tadi melihara anjing kemudian sudah tidak lagi melihara anjing, sekarang dipelihara adalah kambing. Itu juga boleh jadi arsip pribadi gitu ya. Itu contoh-contohnya. Silakan yang lain baca, mana lanjutin. Bicaralah kepada orang lain. Ingatlah bahwa orang-orang adalah informasi yang sangat berguna. Salah satu cara untuk memanfaatkan sumber ini adalah dengan wawancara. Mewawancarai orang-orang yang telah lama melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan berkecimpung di dunia dakwah dapat menghasilkan gagasan yang berguna. Bercakap-cakaplah dengan orang-orang yang dapat menyingkapkan apa yang mereka pikirkan, dan itu dapat membantu antum mempersiapkan materi yang benar-benar praktis. Ya, jadi di sini berbicara pada orang lain itu ya berdiskusi maksudnya ya, dialog gitu ya. Bisa juga seperti orang wawancara ya. Tapi misalnya kita ini bukan sedang melakukan riset yang akademis misalnya ya. Kita ini hanya melakukan riset yang sederhana, ya nggak perlu juga Pak. Mohon maaf saya mau wawancara sama Bapak, atau terlalu formal. Bisa jadi bahasanya begini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar, boleh nggak? Itu sama aja wawancara kan. Yang penting kan intinya dengan berbicara pada orang lain itu kita mendapatkan informasi yang kita perlukan untuk bahan riset kita. Maka di sini bicaralah pada orang lain. Kita disuruh bicara pada orang lain, tukar pikiran, nah gitu ya. Lebih tepatnya kita suruh tukar pikiran kalau mau pinter meriset sesuatu, atau kalau kita mau mendapatkan hasil riset yang bagus, kita harus banyak diskusi sama orang, harus banyak bertukar pikiran. Ya tentu orangnya bukan orang sembarangan juga, orang gila diajak tukar pikiran misalnya, kurang kerjaan ya, makanya yang didapat ide-ide gila jadinya kan gitu ya. Jadi misalnya kita ajak tukar pikiran sama seorang dosen misalnya gitu ya, kita tukar pikiran sama misalnya sama seorang ustadz yang mengajar di TPA, kita misalnya tukar pikiran sama seorang penyuluh agama, kita misalnya tukar pikiran dengan seorang takmir masjid gitu ya, misalnya kita bertukar pikiran dengan seorang ustadz ya, seorang kiai, seorang mubalik dan seterusnya. Lanjut Mbak Nana. Evaluasi hasil riset antum. Setelah padi dituai, biji-bijinya harus dibersihkan dari sekamnya. Demikian pula hasil riset antum. Sebelum digunakan, antum harus perlu memisahkan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Ya, jadi jangan lupa selalu dalam setiap hal yang kita lakukan, ini selalu harus ada, yaitu yang namanya evaluasi. Evaluasi itu apa sih? Pengecekan ulang, ya. Udah panen padi, ya, dicontohin gitu ya. Main tinggal aja, ya itu nanti apa namanya itu katulnya gimana nasibnya kan ini ya. Nah, nanti kemudian bekas yang dibajak itu sawahnya gimana mau diapain kan gitu. Ya kemudian nanti padinya harus dimasukin karung atau mau dibiarkan begitu aja misalnya gitu ya. Ya itu kan harus dievaluasi. Sehingga dengan evaluasi, nah ini manfaatnya evaluasi itu adalah kita bisa memilih. Oh hasil riset saya ada 5 pernyataan misalnya. Ya, pernyataan A, B, C, D, E, 5. Oh, kalau pernyataan A ini bagusnya saya sampaikan sekarang. Ya. Karena kebetulan ada trending topik pembicaraan yang hangat yang berhubungan sama pernyataan yang A. Kalau pernyataan yang B, waduh, ini sebetulnya udah telat ini kemarin. Ya sudah, kita jangan kita sampaikan dulu, simpen nanti nunggu momen. Karena orang hidup itu sebetulnya apa ya? Berputar. Ya, sama seperti jam ya kan. Itu kan berputar 24 jam sama. Begitu juga pembicaraan atau trending topik yang ada, itu kan berputar. Ya, ada masalah politik, ya nanti kemarin bahas masalah politik. 3 hari kemudian masih ada lagi isu politik yang lain. Mungkin ada yang mirip-mirip, atau mungkin ada yang sama kan gitu ya. Nah ini baru kita keluarin yang B, yang C simpen. Ini kayaknya biasanya ini momennya kalau Maulid Nabi Muhammad pasnya. Ya udah simpen dulu. Jadi tidak harus setiap hasil riset kita tuh keburu nafsu semuanya harus dikeluarin. Ya, dilihat dulu manfaatnya apa gitu ya. Kemudian momennya bukan momen, timingnya pas atau tidak itu ya, itu harus dipertimbangkan ya. Baik itu Mbak Nana. Ini ya pas ya udah ya. Oh ya, baik ya. Terima kasih. Jadi itu ya, maka mudah-mudahan semua para dai misi yang ada di sini bisa memahaminya, bisa kemudian semangat ya, tergugah untuk segera melakukan riset, dan sampailah kita kepada bab tentang apa? PR gitu ya. Ingat ya, setiap pelajaran ya, hampir setiap pelajaran pasti ada PR-nya ya. Nah, PR pelajaran ke-6 ya, silakan dicatat itu.
Ada di teks ya. Buatlah riset sederhana. Sederhana aja, nggak usah yang muluk-muluk, yang bagus-bagus, yang wah seperti profesor, enggak. Kita kan baru latihan ya kan. Kita ini baru pemula, baru latihan membuat riset yang ringan-ringan saja. Buatlah riset sederhana. Lakukanlah sesuai. Lakukanlah sesuai petunjuk yang ada di pelajaran 6. Makanya tadi pelajaran 6 ini harus dibaca lagi paling tidak 3 kali supaya paham bagaimana melakukan riset itu dan mampu. Jadi bukan cuma baca nih pelajaran 6 ini, bukan cuma sekedar dijelasin masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi harus dipastikan setiap dai misi yang belajar di sini, baik ikhwan maupun akhwat, bisa melakukan riset setelah ini. Nah makanya buat riset sederhana, lakukan sesuai petunjuk yang ada di pelajaran 6 ini, dibaca lagi nanti ya. Nah tema risetnya, nah ini harus dicatat nih. Tema risetnya adalah berupa pertanyaan, ya. Benarkah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Lagi, benarkah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, sekarang coba Bima nanya. Tadi kan ya riset itu kan ada maksud riset itu ada 4. 1, ya maksudnya apa? Memberikan penjelasan. 2, apa? Penjelasan. Kemudian apa? Untuk meyakinkan. Meyakinkan. Yang ketiga? Menyanggah. Yang keempat motivasi. Nah, kira-kira tema riset itu ya maksudnya masuk yang mana yang 4 ini? Apakah untuk menjelaskan? Apakah untuk meyakinkan? Apakah untuk menyanggah atau untuk memotivasi kira-kira? Menjelaskan. Kembali lagi coba dibuka temanya ini PR-nya, Mas Min. Meyakinkan. Ayo, kira-kira yang mana nih? Benarkah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Meyakinkan. Salah. Menjelaskan. Ini pertanyaan. Ya. Kalau meyakinkan itu bukan bentuk pertanyaan tapi statement. Tadi ya, aku bangga jadi Islam. Bagaimana meyakinkan orang supaya bangga jadi Islam? Paham ya? Nah, jadi ini tema riset ini ya termasuk yang kategori yang pertama. Untuk menjelaskan yang gampang dulu aja ya. Nanti belajar lagi PR yang berikutnya misalnya nanti tema riset untuk meyakinkan. Kemudian ketiga tema riset untuk menyanggah. Jadi harus belajar semua yang terakhir untuk memotivasi ya. Jadi kalau untuk memotivasi nggak mungkin pertanyaan. Untuk menyanggah nggak mungkin, kalau menyanggah itu biasanya serangan, counter attack ya. Nah ini menjelaskan. Mampu nggak kita menjelaskan statement ini, pertanyaan ini? Benarkah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Pernah dengar nggak? Ya kan? Ini apa ini? Pertanyaan ini dari mana asalnya? Al-Quran, ya kan? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bener nggak? Ya kan? Sendok mana sendok? Bener nggak sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ayo diriset, kan begitu ya. Itulah tugas dai misi. Ya, jangan cuma main bener, main bener-bener aja. Ntar orang ngomong begini, ya itu ada tetangga saya rajin sholat tapi rajin nyolong. Nah, ayo celaka. Ya toh? Makanya harus diriset supaya kita bisa menjelaskan sama orang. Ya, paham ya? Silakan nanti dikumpulkan secepatnya kalau udah selesai seperti biasa ya. Nanti Mbak Hikmah dikumpulin nanti langsung ngambil nilai ya. Semua nilai-nilai tolong setiap pelajaran seperti ini ini ya ditampilin ya, baik di depan maupun di belakang nanti. Ya, update nilai-nilai PR ya. Dibuat draftnya yang bagus ya supaya nanti bisa dicek ya. Oh, ternyata ya nilaiku ternyata PR yang ini cuma C misalnya ya. Oh, ternyata alhamdulillah sudah B gitu ya. Sampai saat ini belum ada yang dapat A nih. Ya. Baik, terima kasih, itu aja. Tidak ada pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan japri saja ke operator atau ke bagian akademis ya. Akademik, bagian akademik, yaitu Mbak
Hikmah Nurbuati. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan katsir wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Yusuf Ismail yang telah memberikan penjelasan secara detail terkait dengan pelajaran ke-6 kita di kuliah Dai Misi ini dengan tema cara melakukan riset, dan luar biasa sekali dijelaskan sedemikian rupa ya, tahapan-tahapan riset, metodenya, termasuk ini jenis riset yang apa, kan begitu. Memang sedikit berbeda dengan riset-riset yang formal, karena ini khusus riset pada para dai, tentunya ada sesuatu yang berbeda. Dan alhamdulillah para pemirsa yang berbahagia Geraha Anissa JPMA, kita sudah mendapatkan pencerahan serta pengalaman yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf dan tim, yang insya Allah ini memperkaya pengalaman kita bersama. Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung acara kuliah Dai Misi pada kesempatan hari ini. Tentunya tidak lupa bagi para pemirsa setia Geraha Anissa JPMA, apabila ada kelebihan keuangan rezeki ya, bisa menyalurkan dana ke Geraha Anissa JPMA sehingga bisa turut mendukung ya berlangsungnya kegiatan rutin kita, yaitu kuliah Dai Misi yang insya Allah tetap kita jalankan secara istiqomah begitu. Mungkin bisa para pemirsa bisa melihat di tagline yang berjalan yang ada di layar ini. Saya kira sudah cukup ya Ustadz Yusuf kuliah Dai Misi kita pada malam hari ini. Tentunya sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.